Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Quran surat Ali Imran ayat 133. Iwat iman yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kenikmatan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang istimewa ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban ibadah saum Ramadan. Ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wasari'u, dan bersegeralah kamu sekalian, ila magfiratin mir rabbikum, yaitu menuju ampunan Allah, menuju magfirah Allah. Wa jannatin, dan bersegeralah menggapai surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, semuanya itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita telah mafhum bahwa yang dinamakan magfirah itu adalah suatu yang sangat istimewa, sangat luar biasa. Kenapa dikatakan istimewa dan kenapa dikatakan luar biasa? Karena Allah memberikan magfirah hanyalah kepada orang-orang yang dikehendaki. Berbeda dengan nikmat, Allah mencurahkan kepada makhluknya yang ada di bumi ini, besar ataupun kecil. Allah mencurahkan semua rahmatnya, semua nikmatnya. Ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah, terus bukan saja ampunan yang harus kita kejar, tetapi surga yang harus kita gapai. Sebagaimana janji Rasulullah SAW telah menjamin umatnya akan masuk surga, maka kita harus berlomba-lomba surga manakah yang harus kita gapai. Karena Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, kenapa dikatakan arduhas samawati wal ard. Ternyata surga itu luas, surga itu banyak tingkat-tingkatnya. Nah, di antaranya di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, fil jannati abwabin fiha babun yusamma aryan. Surga itu ada 8 pintu, maka di dalamnya ada yang dinamakan pintu aryan. La yadkhuluhu illa shaimun, tidak akan masuk ke surga itu melainkan hanyalah orang-orang yang saum. Terus juga kalau kita lihat di dalam Al-Quran, surga itu banyak tingkatannya. Nah, di antaranya salah satu nama-nama surga itu yang 8, yaitu yang pertama adalah Jannatul Firdaus, itu di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 107. Yang kedua Jannatul Adnin, di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 30 dan 31. Dan yang ketiga adalah, yang keempat adalah Jannatul Naim dalam Quran surat Luqman ayat 8. Yang selanjutnya adalah Jannatul Ma'wa dalam Quran surat Sajdah ayat 19. Dan yang selanjutnya adalah Darussalam Quran surat Yunus ayat 25. Dan Darul Maqamah dalam Quran surat Fatir ayat 35. Dan yang ketujuh adalah Maqamun Amin dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat 51. Dan yang kedelapan adalah Maqamam Mahmudan dalam Quran surat Al-Isra ayat 79. Nah, itu salah satu
nama-nama surga yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan lagi, surga-surga itu akan menyeru ahli-ahlinya. Siapa saja ahli-ahlinya? Itu tergantung kepada amalan-amalan yang kita kerjakan di dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam Sahih Al-Bukhari, "Faman kana min ahli sholah, barang siapa di antara kalian ada yang menjadi ahli sholat, do'iya min babis sholat, maka akan diseru oleh pintu sholat. Waman kana min ahli jihad, dan barang siapa yang menjadi ahli jihad, do'iya min babil jihad, maka akan diseru oleh pintu jihad. Waman kana min ahli siyam, dan barang siapa yang menjadi ahli saum, do'iya min babir rayyan, maka akan diseru oleh pintu yang dinamakan ar-rayyan. Waman kana min ahli sedekah, dan barang siapa yang menjadi ahli sedekah, maka akan diseru do'iya min babi sedekah, akan diseru oleh pintu sedekah. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, demi bapakku, engkau dan ibuku, fahal yud'a ahadun min tilkal abwab, apakah ada orang yang diseru oleh setiap pintu-pintu surga tersebut?" Qala, Rasulullah menjawab, "Na'am wa arju an takuna minhum." Aku mengharapkan engkaulah orang yang diseru dari setiap pintu-pintu surga. Subhanallah. Kita bisa membayangkan apabila pintu-pintu surga itu menyeru kita, sungguh bahagianya kita. Tapi kita harus bisa merenungkan, kita itu menjadi ahli apa? Apakah ahli sholat? Apakah ahli jihad? Apakah ahli saum atau ahli sedekah? Maka kembalikanlah kepada diri kita agar kita menjadi ahli-ahli yang dimaksud. Ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah. Terus kita juga harus berlindung kepada Allah dari nerakanya. Sebagaimana doa kita yang selalu kita panjatkan setiap saat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antaranya kita memohon kepada Allah adalah kebahagiaan dunia. Kita memohon kepada Allah adalah kebahagiaan akhirat. Dan yang terakhir, kita berlindung agar dijauhkan dari azab neraka. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr bahwa neraka itu bukan perkara yang kecil, tapi perkara yang besar. Kita harus takut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laha sab'atun abwabin likulli babin minhum juz'um maksum." Jahanam itu mempunyai 7 pintu, maka tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang telah ditentukan dari mereka. Maka Ibnu Zuraiz dalam tafsir Ibnu Katsir jilid pertama halaman 552 menyusun nama-nama neraka dari yang tertinggi sampai atau dari terberat sampai teringan. Nah, diantaranya adalah satu yang dinamakan neraka jahanam dalam Quran surat Fatir ayat 36-37. Yang kedua adalah neraka Badha dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 16-17. Dan yang ketiga adalah neraka Hutomah dalam Quran surat Al-Humajah. Dan yang keempat adalah neraka Syair dalam Quran surat Al-Mulk dan ayat 10. Dan yang kelima adalah neraka Syaqar dalam Quran surat Al-Mudassir ayat 43. Dan yang keenam adalah neraka Jahim dalam surat Al-Haqqah ayat 25-36. Dan yang ketujuh, yang terakhir dalam Quran surat Al-Qari'ah yang dinamakan neraka Hawiyah. Maka setiap pintu neraka itu sudah mempunyai kuota atau jatahnya masing-masing. Hadirin ikhwat iman yang dimuliakan oleh Allah. Terus kalau kita mengukur dahsyatnya api neraka, itu sangat-sangat luar biasa.
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Al-Bukhari menjelaskan, narukun min sab'ina jud'an min nari jahannam. Api yang kamu miliki di dunia ini adalah satu, tapi nanti di jahanam itu menjadi 70 kali lipat. Maka dahsyatnya api neraka kalau kita bisa mengukur dengan panasnya di dunia. Api di dunia itu hanya satu panasnya, tapi nanti di neraka itu akan dikali lipatkan menjadi 70 kali lipat. Terus yang terpanas di dunia, kita mendidihkan air, kalau diukur dengan Celcius itu panasnya adalah 100 derajat Celcius. Kita tidak akan sanggup untuk mencelupkan jari kita saja kepada air yang mendidih. Tapi bukan itu yang terpanas. Besi, baja untuk meleleh itu memerlukan panas 1535 derajat Celcius. Terus bukan itu yang terpanas di dunia, tetapi matahari, lapisan korona, lapisan luarnya saja panasnya diperkirakan 6000 derajat Celcius. Belum bagian postopera atau bagian dalamnya, itu panasnya diperkirakan 50 juta derajat Celcius. Kalau dikalikan 50 juta derajat Celcius kali 70 kali lipat, betapa dahsyatnya, betapa panasnya api neraka itu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, maka memohonlah kepada Allah agar kita berlindung diri dari siksa api neraka. Ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan pada kesempatan yang istimewa kali ini, pada bulan Ramadan tahun ini, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang mengisi surga Allah dan dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan ada hikmahnya, khususnya bagi saya yang menyampaikan, umumnya bagi ikhwan sekalian yang menyimak acara ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum.